Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk ujian yang online ya, yang belum ya. Kalau yang mau offline kan ada, sudah saya kasih jawaban. Kalau yang ngechat saya sudah saya kasih jawaban. Hari ini yang mau online. Terutama kalau yang di luar kota mungkin susah untuk ke Palembang kan. Nah, kalau yang di Palembang lemah dia baca ya. Oke, silakan siapa yang mau ujian sekarang? Saya persilakan. Ya, silakan. Siapa? Halo? Ada yang mau ujian? Izin Pak, saya Pak. Siapa? Jonathan Jonathan Pak. Sitohang ya? Iya Pak. Jonathan Sitohang tinggal di mana kau? Di Bangka Pak. Oh, Bangka. Lagi musim apa di Bangka? Musim cuaca Pak, musim hujan Pak. Oh, musim hujan. Ya, 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 ya. Eh, ya silakan kau ini. Kau share. Dulu sebentar ya, aku ngambil kertas dulu ya. Ayo Pak. Ambil kau nge-share ya. Oke, tolong diturunkan dikit. Nah, saya mau Udah catat tampil nama Pak? dulu. Bentar, Jo 1. Jonathan Jeremia Valentino Pici Sitohang. Kamu teman Valentino Rossi ya? Enggak ya? Ngarepnya gitu Pak. NIM-nya 09011181823007. SK Layo ini ya? Iya Pak. Oke. Oke, tanggal berapa hari ini? Tanggal 16 November. Silakan. Tentang apa judulnya? Eh, Tentang ini Pak, untuk mengurangi kecanduan dalam bermain game Pak. Nama aplikasinya mengurangi kecanduan dalam bermain game. Nama aplikasinya Game Addictless Pak. Game? Game Addictless. Game mana? Game Addictless. Ini buatan siapa nih? Buatan aplikasinya Pak. Iya, Saya Pak. kamu bikin sendiri. Iya Pak. Bukan punya orang kamu modifikasi bukan? Bukan Pak. Oke, nanti saya tes ya. Kalau kamu bikin sendiri pasti kamu baca ngedit-ngeditnya. Iya Pak. Ntar ya, saya matiin mic saya dulu. Mic saya, oke sudah mati. Oke. Silakan. Oke Pak. Dibacakan, saya sambil nonton. Saya ini ada acara lain juga, jadi sambil nonton kamu sambil nyimak yang lain. Silakan. Ya Pak. Untuk latar belakangnya, sekarang ini banyak anak muda yang terpengaruhi oleh adanya permainan video game, sehingga mereka melalaikan kewajibannya seperti bersekolah dan bekerja. Survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang terpengaruh dan kecanduan bermain video game, serta apakah mereka sadar mereka kecanduan atau tidak. Untuk akhirnya, responden akan ditanya apakah mereka memerlukan bantuan, seperti adanya aplikasi untuk mengurangi tingkat kecanduan mereka. Untuk surveinya, pertanyaan yang diajukan dalam surveinya adalah nama, umur, dalam sehari berapa jam kamu bermain game, bisa mobile, bisa PC atau konsol. Yang keempat, apakah kamu merasa kecanduan dalam bermain game? Dan kelima, jika ada aplikasi untuk mengurangi kecanduan kamu dalam bermain game, apakah Anda akan menggunakan aplikasi tersebut? Yang keenam, fitur mana yang Anda inginkan apabila Anda ingin menggunakan aplikasi untuk mengurangi kecanduan Anda? Untuk di bawah ini adalah data mentahnya. Lanjut ke pengolahan dan analisanya.
Mm-mm. Untuk bagian umur, di sini terlihat bahwa responden mayoritas berumur 18 sampai 25 tahun. Yang berisi 23 orang. Sisanya adalah di bawah 18 tahun dengan persentase 7,7 atau 2 orang. Dengan sisanya di atas 25 tahun dengan persentase 3,8, 1 orang. Kemudian lanjut, dalam sehari berapa jam kamu bermain game? Di sini mayoritas menjawab mereka bermain game kurang dari 1 jam hingga 3 jam. Ada 12 orang. Beberapa juga menjawab mereka bermain game dari 4 hingga 6 jam, yang sebesar 30,8% atau 8 orang. Kemudian mereka yang bermain hingga lebih dari 7 jam, yakni 23,1% atau 6 orang. Kalau melihat dari data tersebut, saya menganggap itu cukup mengkhawatirkan ketika mereka bermain game lebih dari 7 jam per harinya. Kemudian lanjut, apakah kamu merasa kecanduan dalam bermain game? Mayoritas menjawab, 18 orang menjawab ya. Sisanya menjawab tidak dengan presentasi 30,8 orang atau 8 orang. Ini artinya mayoritas mereka sudah sadar mereka ini kecanduan bermain game. Selanjutnya, saya bertanya jika ada aplikasi untuk mengurangi kecanduan kamu dalam bermain game, apakah Anda akan menggunakan aplikasi tersebut? Dari data di atas, mayoritas menjawab ya, yang sebesar 88,5% atau 23 orang. Sisanya menjawab tidak dengan 3 orang dengan sebesar persentase 11,5%. Dan ini adalah fitur yang mereka inginkan ketika mereka ingin menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya rangkum fitur penghitung energi atau stamina dalam game. Misal, jika energi kamu penuh, maka kamu harus menghabiskannya, yang sebesar 14 orang. Kemudian selanjutnya fitur pengingat waktu bermain game. Misal di set 2 jam, maka kamu harus berhenti bermain, yang sebesar 20 orang atau persentasenya 76,9%. Sisanya fitur blokir game, fitur aplikasi game tidak bisa dibuka, aplikasi yang dapat menghitung stamina dalam in-game, ini sama dengan atas sebenarnya. Tambahkan fitur peringatan, sudah bermain game, PR-mu numpuk, dan yang terakhir fitur untuk mengingatkan energi dalam game sudah penuh. Sebentar ya. Berikut merupakan fitur yang dipilih oleh responden. Pertama, dia minta fitur penghitung energi. Ya, Pak. Bentar ya. Fitur energi. Terus kedua, fitur pengingat waktu. Waktu game. 3, blokir game. 4, menghitung stamina. 5, peringatan. Peringatan tentang apa yang 5 nih? Aku juga kurang tahu sih, Pak. Mungkin kalau notif waktunya sudah berhenti, mungkin ada notif seperti ini, Pak. Energi game penuh. Oke, silakan. Nah, ini ringkasan yang saya baca tadi. Kemudian kesimpulan deskripsinya, berdasarkan survei di atas, mayoritas menginginkan aplikasi untuk mengurangi kecanduan mereka dalam bermain game. Untuk fiturnya, mereka memilih agar aplikasi tersebut dapat menghitung energi dan stamina dalam game tersebut, serta memiliki fitur timer. Saya simpulkan seperti itu. Untuk prototipenya, untuk splash screen, saya buat seperti ini. Kemudian untuk login screen-nya, dan lupa password, serta membuat akun, seperti ini. Kemudian di main screen-nya seperti ini, serta ada profil. Dan ini untuk pilihan game, seperti ini, untuk menghitung energi dan waktunya. Dan ini untuk tombol lockout.
Untuk HTA-nya seperti ini. Untuk membuka aplikasi untuk menghitung energi, stamina, dan pembatasan jam. Pertama, login terlebih dahulu, kemudian pilih game, isi jumlah energi stamina-nya, kemudian lihat waktu yang dibutuhkan untuk energi tersebut penuh. Jika ingin melakukan plan 0, lakukan 1, 2, 4. 4 ini 4 ini adalah 4 lockout. Jika ingin menghidupkan timer, lakukan 3, 4 timer untuk membuka timer. Ini langsung ke aplikasinya, Pak. Iya. Untuk aplikasinya saya pakai akun kedua, Pak. Apakah tidak apa, Pak? Halo, gimana? Ini kan di laptop, Pak. Hmm, Ini saya mau buka aplikasinya di HP, Pak. boleh. Co-host. Itu baca. Ini, Pak, tolong di ACC, Pak. Hah? Belum apa? Di ACC, Pak, akun saya, Pak, masuk. Oh ya, bentar. Ya. Nah itu juga dia pakai HP. Recording in progress. Ya, sudah bisa di-share? Ini, Pak. Apakah sudah tampil, Pak? Ya. Ini handphone ya? Di handphone Iya, kamu Pak, langsung handphone, ya? Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini untuk tampilan splash screen-nya, Pak. Ini baru pertama kali, oke. Iya, Pak. Nah, coba Untuk loginnya seperti daftarkan ini. nama saya coba. Nama Bapak. Iyalah, saya itu Bapak. Seperti ini, Pak, ya. Boleh. Passwordnya Passwordnya jangan ditanya. jangan ditanya. Nah, mana? Ini, Login Pak. gagal. Login gagal, Pak. Ya, daftarkan nama saya. Karena akunnya belum ada, Pak. Ya, masukkan. Jadi untuk bikinnya bisa dibikin akun seperti gini. Untuk emailnya contohnya seperti ini. gmail.com. Dan passwordnya Jangan ditanya. jangan ditanya. Nah, sukses. Itu tertulis sukses membuat akun. Mana? Ini, Pak, di bawah, Pak. Oh, ya itu bagus. Tapi nanti yang sukses membuat akun tuh kasih warna hijau ya. Tapi hijau muda. Sukses membuat akun. Hijau muda, Pak. Itu backgroundnya hijau muda ya. Itu terlalu kabur. Jadi saya nggak tahu tadi ada notifikasi ya. Oke ya. Terus? Iya, Pak. Terus nanti pas perbaikannya, pokoknya jalankan dulu. Saya mencatat hal-hal yang perlu diperbaikin. Iya, Pak. Untuk tadi sudah ada akun yang dibuat, jadi tinggal login saja. Passwordnya.
Nah, ini sudah login seperti ini, Pak. Ini ada beberapa game yang sudah saya istilahnya seperti udah disupport lah, Pak. Oke, selamat datang. Kok Hajar Kezia? Nama saya kan Ahmad Fali. Oh iya, ini salah, Pak. Nah, itu perbaiki ya. Iya, Pak. Selamat datang. Itu nama yang login. Sesuai dengan yang login, bukan mantap. Oke, terus jangan lagi yang lain. Iya, Pak. Jadi untuk ini tinggal pilih saja gamenya. Gimana? Tinggal dipilih gamenya, Pak. Oke, Ada misalnya pilih dua. game yang atas nih, Pak. Ya, Pak. Ini sudah ada yang saya bikin. Gamenya lain lah, Miyoko. Lain. Yang tadi yang atas bukan Miyoko. Sama, Pak. Genshin Impact juga, Pak. Beda fotonya doang. Oh. Ini icon gamenya, Pak. Oke, terus? Yang tadi itu foto bannernya. Nah, ini ada about game saya kasih. Kemudian ada fiturnya. Fiturnya saya kasih beta. Kemudian di sini diisi energinya berapa. Ini ada perhitungannya. Misalnya saya isi 20. Ketika saya isi 20 berarti aplikasi ini akan menghitung seberapa banyak jam yang diperlukan untuk agar energi tersebut penuh. Energi itu 20 itu maksudnya apa? Ini jumlah energinya, Pak. Jumlah energi sekarang ya. 20 itu maksudnya tuh 20 menit, 20 detik atau apa? 20 energi, Pak. Oh, terus jangan kebanyakan, dikit-dikit bae. Itu kan nengok demonya sebentar bae. Oke, laju main 2 jam aja, yang lain tak kebagian. Iya, Pak. Dikit-dikit bae energinya, 2 bae aja, Bu. Karena inilah saya bilang kalau ini nih harus disupport, Pak, karena perhitungannya itu agak rumit. Ini untuk perhitungannya itu energi full yang bisa dipakai itu sebenarnya 160. Jadi misalnya saya isi 160 di sini, dia bakal 0 karena sudah penuh. Untuk ya seperti itu, Pak. Ya coba mainkan dulu, saya pengen lihat hasilnya gimana. Contohkan dulu sampai selesai satu sesi. Dimainkan, Pak. Nah iya. Kan kamu bisa bilang nanti dia kalau kelamuan main game ada pengingat muncul. Sama mana itu? Coba aku mau lihat. Oh, kalau saya cari-cari itu belum bisa, Pak. Nah kan kamu ini kan buat aplikasi untuk mengingat jangan orang kecanduan game, bener nggak? Itu tidak saya masukkan ke dalam kesimpulan, Pak. Karena itu terlalu Bukan. Jadi kamu ini apa yang kamu buat apa ini? Ini untuk menghitung energinya, Pak. Ya sampai mana proses kamu nih? Ya ini, Pak, energi ini. Ya sudah, itu tuh ngapain lagi? Belum selesai berarti game Ya itu tinggal ditunggu saja gitu. Hah? Sudah, Pak. Ya itu kan terus Sudah, ngapain tapi dia? ada beberapa fitur yang tidak bisa diimplementasikan, Pak. Ya pengingat energi waktu main game itu mana? Ini kan Ini, ada Pak. tadi di apa HTA kamu ada tuh pengingat energi sama fitur waktu main game tadi, mana? Itu yang penting. Itu kan di HTA kamu ada tadi. Ada pengingat energi sama fitur penghitung energi sama pengingat waktu game. Nah, ini waktunya, Pak, 19 jam. Waktu apa itu? Ini waktunya kalau sudah penuh berarti untuk misalnya harus login gitu. Enggak, kan maksud saya kan kita ini kan membuat sesuatu itu yang ada manfaatnya. Itu apa? Saya nggak ngerti kalau cuma begini aja ngapain gitu. Ada suatu halaman diisi sudah. Ini seperti ini, Pak, variabel vital untuk gamenya, Pak. Iya, kami nggak ngerti. Yang ngerti kan cuma seorang gamer. Maksud saya itu buatlah sesuatu itu yang sederhana dan bisa dimainkan sampai finish gitu. Jadi saya tahu gitu apa ini. Kalau mau nunggu 19 jam, kalau mau kami nunggu kau 19 jam baru selesai gawean kau ini. Ada notifikasi. Bukan, Pak. Ini nih untuk menghitung aja, Pak.
Iya, berarti tidak jelas, saya nggak setuju saya sama ini nih. Nggak setuju saya yang seperti ini, nggak ada manfaatnya gitu. Ya sama saja ngisi Google Form bae selesai gitu. Ya kan? Ngapain capek-capek buat cuma nak ngitung main lebih aku tuh buatlah sesuatu. Kawan kamu kemarin ada yang bikin apa itu ya? Ada yang bikin untuk pengenalan gedung dan fasilitas Fasilkom. Itu bagus, berarti dia bermanfaat. Terus ada lagi kemarin aku jengok masalah belajar membaca. Nah, itu bagus, bermanfaat. Masa aku kalau ini kan nggak ada apa-apanya gitu. Saya tuh bingung gitu dengan ini. Maksudnya, dan survei yang sudah kamu lakukan tadi ada 2 hal yang penting. Tapi tidak kamu lakukan uji kamu tadi pengingat game. Jangan orang kecanduan. Nah, tidak ada di sini hasilnya itu. Jadi sesuatu itu yang tidak selesai gitu. Jadi ngapain kita survei capek-capek, kita tidak mengakomodasi apa-apa yang dikehendaki oleh user gitu. Ya kan? Cobalah buat tambahlah suatu proses ya yang sederhana sehingga bisa kita lihat hal ini sampai finish gitu. Terus apa lagi setelah ini? Timer, Pak. Coba lihat mana timer. Timer di sini saya sudah setting 1 jam, Pak. Nggak usah, buat semenit Pak. Coba aku mau lihat. Kalau setelah semenit ngapain dia? Dia bakal ini tidak bisa, Pak. Saya setting 1 jam. Timer Pak. itu bisa disetting dong. Setting timer kalau memang itu bisa membuat gamenya tidak terlalu lama, dia PR-nya jangan sampai lupa. Nah, setting timer yang variabel bisa disetting sesuai kehendak pemain sehingga tidak kelamaan main game. Nah, coba itu bisa. Kalau 1 jam sesuatu yang nggak variabel yang ngapain dibuat ini. Coba start timer. Klik start timer. Ini, Pak. Ini hitung nurun ya. Iya, Sama kayak stopwatch ya. Coba stop. Start lagi. Cancel. Nah, jadi buatlah ini menjadi variabel ya. Iya, Pak. Jangan yang itu. Oke, apa lagi yang bisa ditunjukkan sama saya? Mungkin itu saja, Pak. Nah, itu ya. Kau catat perbaikannya. Iya, Pak. Pertama, ada yang tombol sukses membuat akun tadi kasih warna hijau. Karena itu kan sesuatu bukan peringatan, tapi sesuatu yang oke, anggaplah. Nah, itu harusnya dalam aplikasi itu warna hijau. Backgroundnya warna hijau, tulisannya merah boleh, putih boleh, hitam boleh. Tapi backgroundnya warna hijau. Tapi hijau muda, jangan hijau tua. Iya, Pak. Kemudian tulisan selamat datang. Nah, namanya itu tadi kan yang login Pali. Harusnya bukan Hazel Keiza, harusnya selamat datang Pali. Kalau yang loginnya si Dimas, nanti selamat datang Dimas. Jadi berubah-ubah nama itu sesuai dengan siapa yang login. Ngapain kita login kalau namanya tidak muncul di situ? Kemudian yang selanjutnya adalah setting timer. Setting timer ini bisa dibuat variabel kan. Saya mau setting 2 menit, nanti 2 menit mati. Saya mau setting sejam mati. Saya mau setting 10 menit mati. Nah, jadi hitung mundurnya tuh variabel, bukan mati cuma sejam baik aja berubah-ubah. Ngapain? Ya. Nah, itu aja 3 itu perbaikan. Silakan kamu kerjakan sekarang, nanti kamu kabari saya kalau sudah selesai. Oke ya, silakan ditutup. Nanti saya tunggu hasilnya. Hari dalam kuliah ini juga, ya. Selama kuliah ini, silakan. Baik, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. selanjutnya siapa yang mau maju? Setelah Jonathan? Saya deh, Pak. Ya, boleh. Arun Nugraha ya? Ya, Pak. Muhammad, silakan di-share.
Sudah sudah kelihatan Coba Pak. dari besarkan di Harun, tak kejingan aku. Ayo, Pak. Sudah kelihatan Pak. NIM-nya mana dari halaman judulnya? Muhammad Arun Nugraha. Bentar. Ya, Pak. Muhammad Harun Arun Nugraha. ARUN Nugraha, NIM-nya 09013 kali 8182 300 300. 3. Oke, tentang apa ini gamenya? Bukan, ini aplikasi konsultasi dokter umum online Pak di Tanjung Enim. Aplikasi apa? Konsultasi dokter umum online Dokter umum online. ya di Tanjung Enim. Dokter umum online di Tanjung Enim. Oke, terus lanjut. Baik, untuk latar belakangnya kan ketika kita sedang penyakit kan hal yang paling wajar itu dilakukan itu pergi ke rumah sakit kan untuk berkonsultasi dengan dokter. Seperti tiap orang sudah pasti pernah mengalami hal seperti ini. Ya, berarti di daerah saya di Tanjung Enim, rumah sakit merupakan salah satu fasilitas yang wajib dimiliki oleh suatu daerah. Namun ada beberapa juga orang yang mungkin takut untuk menemui dokter di rumah sakit, entah karena dia trauma atau gimana. Tapi terlebih lagi juga pada masa pandemi sekarang Pak ya, karena mungkin mereka khawatir nanti terkena virus COVID-19 ini. Nah, karena daerah Tanjung Enim ini sudah masuk ke level 3, setahu saya, dalam tingkatan daerah yang terkena virus ini, jadi mungkin ada yang takut juga, lebih baik untuk diam di rumah. Tapi padahal kan konsultasi dengan dokter itu juga penting Pak ya, untuk mengetahui penyakit apa yang mereka diserang. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya berencana untuk membawa aplikasi konsultasi dokter umum online di daerah Tanjung Enim ini. Nah, untuk data surveinya, ini pertanyaan yang saya ajukan, yaitu berapa kali Anda terkena penyakit dalam setahun, ketika sakit, apakah Anda sering berkonsultasi dengan dokter secara tatap muka, itu kenapa Anda tidak ingin bertemu dengan dokter secara langsung, ini jika Anda menjawab tidak. Yang 4, yaitu apakah Anda membutuhkan aplikasi yang memungkinkan Anda dapat berkonsultasi dengan dokter secara online. Yang 5, dengan media apa ingin berkonsultasi dengan dokter secara online tersebut. Lalu, 6 ini tambahan juga, saya juga ingin membuat fitur, misalnya kalau mereka mau beli obat juga secara online, aplikasi tersebut. Nah, ini ya Google Form ini saya kasih ke masyarakat dan hasilnya ini Pak. Sudah kelihatan Pak ya. Kalau di hijau ini ada yang direkam 5 kali, tidak karena kondisi pasien. Media apa? Ini pengolahan data dan analisis datanya. Survei ini ada 27 orang yang sudah mengisi. Nah, hasilnya dari tersebut. Berapa kali Anda terkena serangan penyakit dalam setahun? Ada 7 jawab. Sini bisa dilihat diagram lingkarannya. Berdasarkan surveinya itu jawaban-jawaban ini sangat beragam. Ada yang tiap minggu, ada yang tidak menentu, bahkan ada yang belum pernah sakit dalam setahun ini. Namun ada juga jawaban yang setidaknya mendominasi, yaitu sebanyak 11,1% menjawab 4-7 kali, dan yang paling banyak yaitu sekitar 59,3% menjawab 3 kali. Ini berarti rata-rata masyarakat memang terkena serangan penyakit, baik itu hanya sekali maupun berkali-kali dalam setahun ini. Nah, terus saya pertanyakan pertanyaan kedua, yaitu apakah ketika sakit masyarakat itu sering berkonsultasi dengan dokter secara tatap muka atau tidak. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini, diagram lingkaran ini. Berdasarkan diagramnya, dapat dibacakan bahwa yang jawab ya itu dan yang jawab tidak itu hampir seimbang, Pak. Nah, yang ya itu cuma sebesar 55,6. Yang Bentar, 55,6 ini apa dia? 55,6 nih. Yang menjawab iya, Pak. Yang tentang apa? Tentang apa? Pertanyaan ini tentang apa? apa? Mereka ketika itu apa mereka mau konsultasi dengan dokter secara tatap muka atau tidak? Nah, tapi apakah mereka sering berkonsultasi dengan dokter secara tatap muka atau tidak? Oh, itu ya. Oke, ini terus. kan seimbang. Ini kan tidak hampir seimbang, Pak ya. Ini ada 55,6 itu jawab ya. Sedangkan yang 44,6 itu tidak, hampir setengahnya. Nah, untuk mengetahui alasan kenapa hampir setengah jawab tidak, ini saya melihat jawaban mereka pada pertanyaan ketiga. Ini jawaban-jawaban mereka itu. Terus saya beragam, jadi saya 3 bagi kategori, yaitu karena pandemi, karena biaya dan jarak, dan juga yang lain-lain. Nah, hasilnya seperti ini. Dilihat dari survei pada pertanyaan ketiga, sebanyak 41,66% ini jawab tidak karena masih dalam masa pandemi. Jadi mereka takut untuk menemui dokter secara tatap muka. Itu sebanyak 33,33% itu jawab tidak karena masalah biaya dan jarak mereka yang jauh dari rumah sakit. Terus sebanyak 25 ini beragam. Misalnya kayak ada karena males Pak, atau masih enggak, maksudnya masih bisa
tidak terlalu parah sakitnya begitu maksudnya. Ini dapat dijadikan alasan kenapa aplikasi konsultasi dokter umum ini di Tanjung ini memang dibutuhkan. Nah, terus untuk pertanyaan keempat, apakah mereka menginginkan aplikasi konsultasi dokter umum secara online tersebut? Saya ini diagram lingkarannya itu sebanyak 88,9 itu menjawab iya Pak, menginginkannya. Dan juga cuma hanya 11,1 aja yang tidak. Nah, terus untuk mengetahui bagaimana cara ingin berkonsultasinya itu secara online, maka saya memberikan beberapa media yang paling diinginkan oleh masyarakat ketika ingin berkonsultasi dengan dokter, kayak melalui chatting, atau video call, atau phone call, dan lain-lain. Bentar. Ini apa pertanyaan tentang apa nih? Ini mereka ini bagaimana mereka mau ini Pak berkonsultasinya Pak? Apa mereka mau melalui chatting atau video call atau phone call? Oke, sebentar saya catat dulu. Chatting, Video call, atau phone call. phone call, Video call. video call. Terus? Nah, ini misalkan saya memperbolehkan masyarakat untuk memilih bedanya satu. Nah, ini hasilnya. Banyak 70% tuh menjawab chatting. Dan 38 sisanya itu 48% tuh phone call dan 21 menjawab video call. Karena saya ngambil paling banyak, jadi saya saya membuat aplikasinya itu dengan konsultasi dengan dokter secara chatting, Pak. Karena yang paling banyak itu chatting. Nah, terus untuk fitur lainnya ini sebenarnya fitur tambahan Pak ya, tapi saya masukkan juga. Sebenarnya untuk membeli obat-obatan secara online, di mana ketika masyarakat berkonsultasi dengan dokter itu, maka dokter dapat memberikan resep obat yang dapat dibeli oleh masyarakat. Masyarakat langsung belinya dengan fitur ini. Sebelum itu saya menanyakan terlebih dahulu, apakah mereka mau fitur ini atau tidak. Misalkan chart itu banyak 96,3% itu menjawab ya, yang berarti fitur ini dapat membeli obatan secara online ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Tanjung. Nah, baik, kesimpulannya ini berdasarkan hasil analisis semua data yang telah saya lakukan, maka saya dapat mendeskripsikan apa saja fitur-fitur yang ada pada aplikasi konsultasi dokter umum online ini. Untuk awalnya, ketika user membuka aplikasi pada pertama kali itu, maka user diminta untuk melakukan login pada aplikasi. Syaratnya itu ini, nama, username, dan password. Nah, setelah semuanya selesai, maka sudah menggunakan aplikasinya. Aplikasi ini memiliki dua menu, yaitu konsultasi dan apotek. Konsultasi ini terbagi dua lagi, yaitu konsul sekarang dan booking. Pada menu konsul sekarang, user diminta untuk memilih dokter mana yang ingin diajak konsultasi, sesuai dengan penyakit yang diderita user atau sesuai dengan minat user itu sendiri. Tapi kalau nanti saya jelaskan di sini juga dapat harga konsultasi dokter tersebut dan jadwal kapan harga konsultasi tersebut. Misalnya pada menu booking. Nah, kalau pada menu booking, user harus memilih terlebih dahulu jadwal kapan user ingin berkonsultasi. Setelah itu baru diarahkan ke sampaian yang sama. Seperti pada menu konsul sekarang, selalu terus dipilih, maka user diarahkan ke tahap bayaran, di mana bayar itu bisa menggunakan uang digital atau rekening bank, virtual account, membayar biaya konsultasinya. Setelah proses pembayaran selesai, maka user akan diarahkan ke halaman chatting, seperti di aplikasi chatting lainnya. Jadi user dapat konsultasi dengan secara online mengenai keluhan dan serangan dari serangan penyakit mereka. Nah, terus pada menu apotek, user dapat membeli obat-obatan secara online sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau sesuai dengan resep obat yang diberikan oleh dokter setelah berkonsultasi. Jenis obatnya pun dibagi-bagi seperti sirup, tablet, kaplet, repository, atau jenis obat lainnya. Setelah user memilih obat yang telah dipilih, user itu dapat bayar biaya obat-obatan dengan proses yang sama. Setelah dipilih. Ini berikut prototype sketsanya. Ini aspek screen-nya, tapi ini nanti di aplikasinya ada yang ini, berubah ini. Ini tampilan login-nya, ini tampilan utama aplikasinya, ini konsultasi tampilan menu konsultasinya. Nah, jika ingin booking di sini, ini nanti tampil seperti ini. Terus ini daftar menunya, ini dokter, jadi dipilih ini, nanti keluar nama ini. Terus setelah selesai, maka ditampil halaman chatting sebagai berikut. Seperti ini, Pak. Terus tampilan menu apoteknya seperti ini, tampilan order, ini tampilan order detailnya. Ini HTA-nya. Ini awalnya lakukan 1 dan 3. Nah, jika hanya ingin 2 obat-obatan, lakukan 2. Salah Pak, ini harus 2. Ini 2, ini 3. Ini 2, 3. Nah, pada 1 ini lakukan 1.1, 1.2, 1.3.
1.3, 1.4. Nah, jika langsung memilih konsol site sekarang, lakukan saja 1.2, 1.3, 1.4. Pada menu APT ini, lakukan 2.1, 2.2, 2.3. Nah, itu pilih apa yang diinginkan, 20 isi form pengiriman, lalu pembayaran. Baik, saya akan langsung ini screen untuk aplikasi ya. Halo Pak ya, saya stop. Ya, coba langsung mainkan di anunya, apa aplikasinya. Kita coba ya, kalau mungkin lebih udah hilang. Beberapa hari terakhir itu sering ada kegiatan kamu seperti ini, Mas. Memang lagi masa-masanya. Ya, kami minta Mas Setian, ada juga beberapa pakar yang lain isi kegiatan sharing-sharing tentang kondisi industri sekarang ini yang sistem kita. Silakan, kamu mau pakai handphone? No? Ya, bentar. Kayak kata teman kamu tadi, nah, jadi nanti saya admit handphonenya, bisa kamu mainkan handphonenya. Oke, bagaimana MC? Ya, mohon kita tunggu Pak Udian ya. Ketua jurusan kita masih ada agenda yang pada saat sekarang ini berbarengan. Oke, nah ini Pak ya, yang ini aplikasinya Pak. Ya, sejak era Zoom ini Pak, udah lihat Pak. Ya, ini ya, oke. Bentar ya, bentar. Saya kasih saran dulu ya. Lambang lampu palang merah kau tadi terlalu kurus. Oh iya Pak. Jadi aku nih kesannya ini palang merah atau simpang 4 cerita. Oh iya. Nah, ganti yang gambar proporsional. Oh ya Pak. Oke, tar. Welcome, username, password. Nah, coba sign up ke saya coba. Ini mainnya di handphone apa di mana nih? Emulator ini Pak, emulator Android Pak. Coba main ke di handphone. Aku pengen yang main di handphone, jangan di sini. Mainkan di handphone. Lalu Pak, download dulu APK-nya Pak di. Ya, download dulu APK-nya. Karena nanti beda, di handphone kita jalan. Oh iya Pak. Masih aktif Mas di Open Source Indonesia? Ya, cuma ikut banyak Pak. Ini harapan ya, mungkin juga sekarang saya kalau kita isi presentasi itu muda ya. Kita kan sering minta nah itu tanggungan mereka kalau saya merasa. Iya. Tapi kalau kemarin Pak Edi bilang ajak ikan gitu ya. Nah itu saya mau tuh. Karena saya bisa cerita apapun gitu. Dan yang paling penting hands-on kalau saya singkat gitu format. Nah itu juga di komunitas juga lebih banyak secara teknikal juga. Gimana? Coba di sharing. Ini lagi masuk Zoom yang HP Pak. ACC dulu Pak. Apa? ACC dulu Pak yang saya. Fasilitas pengungkap ya. Ya bagi yang ini ya. Halo Pak Sukewi. Ya Pak. Oke. Mana Pak, kita mulai dari ya Pak. Oke, baik. Jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Arum, mana Arun? Ya, Arun ya, Nugraha. ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya screen dulu. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita hari ini, Mas Budian Ayuba ya, berkenan dan meluangkan waktunya untuk sharing. Kata Paknya, Pak. Gimana? Ya. Coba. Nah, kan? Oke. Nanti saya itu aja. Nah, coba stand up ke saya. Keahlian, profesi dan bisnis di bidang marketing. Selasa, Oh, ada yang ini, Pak. Di itunya, Pak. Apa? Saya edit. Gimana? Sign up ini belum bisa nih, Pak. Belum saya edit. Belum saya ini, Pak. Sign up-nya. Bentar, Pak. Bentar. Agak besar dikit ngomongnya, aku udah jelas Ini, ngomongnya. Pak. Sign up-nya belum ini, Pak. Ini. Belum apa? Belum difungsikan, Pak. Nanti saya Nah, tolong difungsikan sign up. Bisa bisa, Pak. sign Bentar, Pak. up orang lain. Bentar ya, Pak. Oke. Enggak. Buat catatan saja lah. Yang apa yang dia bisa kamu bisa kerjanya nanti setelah ini. Yang Oh, ya, nggak Pak. berfungsi nanti setelah ini. Oh, ya, Oke, yang bisa aja dulu kamu demokan ke saya. Saya login dulu ya. Ini sudah saya login. Sudah. Nah, ini kalau misalnya kita ketik konsultasi, Pak ya. Oke. Terus, nah ini mau konsultasi sekarang atau booking? Nah, Kalau sekarang. Sekarang, nah ini dokternya. Hmm. Raizidin, Ingkar Hakim atau Mati, yang mahal ya sekali konsultasi 500.000. Cuman konsultasi, Pak, 500.000. Enggak. Oh ya, Pak. Nanti saya kurangin harganya, Pak. Bukan, masa kok apa kepakaran uang ini sampai 500.000 tuh? Dokter umum semua sih, Pak, tapi Pak. Setahu saya, dokter spesialis 150.000. Kalau dokter umum cuma 50.000. Oh ya, Pak. Nanti itu. Ya, Pak. Nah, coba tarif itu sesuaikan lah tarif. Dia tuh apa keahlian uang ini? Umum enggak loh? Umum semua sih, Pak. Nah, tarif sesuaikan. Oh ya, Pak. Dokter umum itu 50.000. Tapi kalau itu di luar obat. Oh ya. Nah, kalau ada obat nambah lagi. Ya, Misalnya, tapi obatnya kalau dia beli ya. Tapi kalau obat nggak beli sama dokter itu ya berarti itu tidak termasuk obat ya. Obatnya kita beli di apotek. Ya, Pak. Ini beda, Pak. Beda ininya sama ini, Pak. Ya. Ya. Berarti aneh kalau 500.000 spesialis biasa 50.000 aku berobat. Iya, Pak. Iya, Pak. 500.000 ya kalau Ya, Pak, jadi dokter bah ya aku sekali Ya, ngomong 500.000 nanti sekali ngomong Nanti 500.000. berubah, Pak. Berhenti aku jadi dosen dokter Ya, Pak. semenit 2 menit 500.000. Iya, Pak. Ya, Pak. Ganti ya yang masuk Ya, akal Pak. ya. Oke, jadi 50.000 tarifnya, tapi kaget kalau dia beli obat sama dokter itu lain harga. Tapi kalau dia beli obat di apotek, tidak 50.000 itulah. Ya, ya, Pak. Karena Nah, ini dibedakan, orang Pak. kalau mahal nggak mungkin mau konsultasi dengan dokter itu. Lu Ya. nggak datang langsung ke puskesmas, gratis. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, coba pilih salah satu dokter. Misalnya ini Pak Amri Zainuddin nih. Nah, nanti misalnya mau rekening bank atau uang digital. Oke, rekening Kalau bank lah, misalnya saya kita nggak oke suka kan? ada uang digital. Kalau dia oke kan dia nggak sih. Jadi Coba kalau klik misalnya, rekening bank. Oke. Oke. Nah, maaf. Tadi tulisan oke. oh ya, ini Tulisan memang oke itu terpotong. ya Pak. Nanti bisa Nah, diedit dulu ya. Ya. Tombolnya. Oke, terus apa lagi? Nah, ini Pak untuk konsultasi. Nah, kan kalau saya sudah langsung konsultasi Pak ya. Nah, mana konsultasinya? Untuk konsultasinya Pak, saya masih dalam perbaikan Pak. Soalnya kemarin tuh error Pak saya. Enggak, konsultasinya tuh ada 3 pilihan tadi, bisa chatting, bisa phone Enggak Pak, bisa saya video call. enggak. Itunya saya enggak Pak. Kalau di ini ya di surveinya saya milih yang ini Pak, paling banyak Pak, chatting. Oke, nah konsultasi harus Saya chatting. pilih yang chatting aja Pak. Nah, mana hasil chattingnya? Nah, kemarin itu saya ini Pak ya buat Pak. Cuma ada yang error Pak. Jadi belum saya masukin Pak itunya Pak. Ya harus ada lah. Kalau error berarti belum selesai gawean kau tuh, belum Ya. belum baca akun Cuma nilai. ini Pak, tinggal yang chatting itu aja Pak. Oke, coba klik konsultasi. Belum Pak, belum bisa Pak. Hah? Belum Nah, saya. sekarang Pak. kalau mau kembali kemana? Tinggal tekanin aja Pak. Kembali di Harus HP-nya. ada tambahkan tombol Kembali. back. Oh ya Pak. Ya Pak. Ya.
Kalau misalnya booking juga bisa Di gitu. Pak. konsultasi. Oke, coba sekarang pilih apotek coba. Apotek. Yang booking nggak ini Pak. Hah? Soalnya yang booking agak beda Pak. Yang konsultasi booking juga agak beda Pak. Nah, coba kalau booking gimana booking? Asalnya ketik nama dulu. Nah, ini juga tombol OK-nya juga jelek juga, tombol OK-nya Oh, iya, Pak. terpotong, ya. Kayak Pak. Puas nih. Nah, puas nih tadi. Bukan ini Pak, ini catatan. Nama Muncul puas namanya- nih. nama Oke, Pak. puas nih. Ya, Pak. Nama Nah, ini ya. Ali, Pak, ya. Coba lihat. Garisnya tuh nggak rata. Jadi Ini tergantung ini Pak. Soalnya HP saya ini Pak. Kalau soalnya dari itu dari HP-nya dia Pak. Hah? Tergantung dari HP-nya. Soalnya HP saya kan agak besar layarnya. Jadi bukan logika saya, garis itu rata. Itu kenapa garisnya nggak rata itu? Garis merahnya itu. oh, ya, Pak. Jadi edit lah, edit ya yang bagus dikit, edit garis merah itu rata. Oke ya. Coba isi. Tanggal. Nah, ini tanggalnya kita ini pilih. Terus Hari tanggal 16, ini, oke. Terus jamnya. Jam sekarang. Jam sekarang ini 9,0. 9, Nah, masa 9:02 9:92 salah kau tuh. Jam masih salah. nah, Pak. Oke, klik oke coba. Oke. Nah, ini kembali ke menu yang sekarang. Oh, Yang langsung tadi, ke situ. Nah, Ya. kita mau lihat bookingan kita Oke. tadi gimana? Pak. Pak. Mau lihat bookingan kita tadi. Nah, kita oke dulu. Nah, ya, Pak. Nah, nanti sesuai jadwalnya Pak konsultasi sekarang. Ya coba Apa? pilih konsultasi. Ini Pak, sama saya yang tadi Pak, belum Pak. Fitur chatnya Ya, yang belum. Oke, apalagi Pak. Mundur. Kalau misalnya mau kembali ke booking, tinggal sengaja Nah, kembali ke sudah booking. sama booking. Aku sudah selesai booking. Sekarang home. Nah, Oke, apotek coba apotek. ketik. Nah, pilih. Tuh apoteknya langsung ada nama obatnya langsung kita pilih gitu ya. Ya, Nah, coba saya misalnya minta paracetamol. nah, ini sama Pak, nama juga. Nama siapa? Saya namanya juga saya aja nama saya itu alamatnya ketik aja Pak. Hanya Nah, terus. Nah, jumlahnya gimana tuh? nah, ini jumlah saya mau beli berapa Pak? Hanya 5 Pak ya, beli 5. Oke. Nah, saya jumlahnya 5. Pengiriman karena di Tanjung jadi saya samakan aja 10.000 semua Pak karena di Tanjung kan. Bukan 5 kali 10, harusnya 50.000. Ngapo? Enggak, tadi 20.000 Pak. Hah? Tadi yang paracetamol 20.000 Pak. Apa deh? Tidak, ini yang total ini nih kan pengirimnya 10.000 Pak ya. Nah, kan tadi yang harga tadi kan 20.000 juga. 20.000. Nah, 20.000 dikali 5 nih Pak. Ini nanti saya tambahkan yang harga obatnya Pak ya. Ya orang nggak tahu lah, harusnya muncul lah di situ harga obat berapa Ya, ya. nanti saya Harga obat misalnya 20.000. Nah, Ya. kan? Kage jumlah 5 kan? Nah, Ya, Pak. kage pengiriman 10.000. Nah, baru totalnya. Total EP berapa? Jadi Wong tahu kalau ini aku nggak tahu kan berapa harga obat tadi sebelumnya kan? Jadi munculkanlah harga obatnya ya. Jadi Oh, ya, daripada Pak. kamu Ya, Pak. munculkan Saya- gambar mobil itu, mendingan munculkan tulisan data harga obat. Kan bisa ditampilkan data harga Ya, Pak. obat itu tadi 20 kan. Nah, 20 kali Ya, Pak, 5 nanti saya tampil. itu ya Ya. diedit lagi. Oke, apa lagi? Terus oke. Nah, nanti ini dia. Oh, ini saya yang satunya saya sudah buat Pak sebelumnya. Bukan. Oh ya Pak, ini gabung Pak yang tadi Pak, ini sama ini tadi. Aku kan belum beli, tadi si Arun yang beli. Kok nama aku ada di situ? Enggak, ini Aku tergabung Pak. konsultasi. Tidak, ini tergabung Pak yang tadi Pak. Iya, dah. Tergabung Pak tadi. Bingung saya. Belum dipisahkan. Bang. Harusnya saya kan cuma punya nyingok data aku, baik. Iya Pak, belum dipisahkan berarti tadi. Ya, pisahkanlah datanya. Banyak sekali revisi kau nih. Beli sama konsultasi. Ya. Oke, terus apa lagi? Nah, itu aja Pak. Nah, udah ya. Kau catat perbaikannya ya. Ya Pak. Ini masih banyak, masih belum selesai ini. Pertama, kalau cara yang kau pilih cuma chatting, oke lah. Dapat membeli obat secara online sudah oke ya, dapat ya tadi ya. Ya Pak. Nah, perbaikan pertama adalah
palang merah tadi terlalu kurus. Ganti dengan palang merah yang proporsional. Ya, Pak. Kemudian tadi belum bisa sign up. Ganti dengan sign up. Jadi Nah, itu harus bisa, Pak, tapi setiap orang mungkin bisa ada yang daftar dengan nama berbeda, si A lagi Pak. daftar dengan nama yang lain lagi. Jadi bisa sign up dengan orang berbeda. Nanti sign in-nya berbeda juga kan? Ya, Loginnya akan berbeda juga. ya, Pak. Sesuai dengan yang sign up tadi kan. Kalau pakai nama Ya, Pak. Pali, username-nya Pali, password-nya Pali, maka yang loginnya Pali kan. Ya, Pak. Kemudian tarif sesuaikan. Kalau dokter umum itu 50.000, jangan 500.000. Ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian ganti tarif tadi. Tulisan oke terpotong-potong kotaknya tadi. Jadi kecilkan lagi tulisan oke-nya, jadi kotaknya nggak motong tulisan oke. Ya, Pak. Tombol oke itu harus jangan terpotong. Kemudian konsultasi chatting, nah belum ada, jadi harus tambahkan bisa konsultasi dengan chatting, ya kan? Kemudian tombol back belum ada, tambahkan tombol back, ya. Kemudian edit garis merah tadi kalau mengisi pom tadi itu garis merahnya ada rato, buat garis merahnya menjadi rato. Ya, Pak. Kemudian harga obat tadi kan 20.000, jumlah limo, hasilnya 100 ditambah ongkos kirim 10.000, maka total 110.000. Nah, tadi tidak muncul di hasil Ya, Pak. tadi. Ya, Pak. Harga obat. Kalau bisa harga obat itu dimunculkan sehingga orang tahu kalau aku ngali ke limo jadi 100. Kalau ngali ke 6 jadi 120. Tadi itu nggak muncul, tahu-tahu muncul 110, aku bingung dari mana dapatnya itu ya. Nah, itu perbaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pisahkan data tadi, data pembeli dengan data konsultasi tadi tergabung. Ya, Pak. Jadi harus tampilan tadi diganti. Jadi oke, silakan diperbaiki nanti kalau sudah selesai hubungi saya lagi di Zoom ini ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya siapa lagi? Silakan selanjutnya siapa lagi? Tolong ditutup dulu sharingnya. Oke, silakan siapa lagi? Saya boleh, Pak. Ades Harapi. Coba tampilkan halaman pertamanya dulu. Saya mau lihat nama dan NIM. Ades Harapi Duri. NIM-nya berapa? Kosong. Berapa NIM-nya? 09 011 benar? Ada yang kurang nggak NIM kau nih? Iya, benar. Hah? Benar, Kawannya Pak. tadi 09, satunya 3 kali, kau 112. Iya, saya ini, Pak, beda. Kenapa? Karena kalau tidak salah, Pak, ya, kalau yang lulusan Yang mana? S8, kalau lulusan SBM, kalau beda jalur masuk Unsri, Pak. Jadi kalau 112 nih SBNPTN. SN. Oke. Kemudian SK Layo kau nih ya. Iya, Pak. Tentang apa nih? Ini bisa mengorder lewat aplikasi, Pak. Mengorder apa nih? Mengorder apa? Mengorder Order apa? pempek. Oh, jualan Pempek, pempek Pak. pakai aplikasi. Jualan pempek pakai aplikasi. Silakan. Oke, untuk data masanya saya lewat survei dengan media Google Form dari tanggal 9 Oktober itu saya udah mengumpulkan responden sebanyak 48 responden. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah respon pernah membeli atau memakan pempek? Yang kedua, apakah respon memerlukan aplikasi penjualan pempek? Yang ketiga, jika iya, seberapa pentingnya aplikasi tersebut? Dan keempat, jika iya, informasi apa yang ingin diketahui responden apabila adanya aplikasi penjualan tersebut? Yang kelima, informasi tambahan.
ini data respon, 73,5% itu menjawab iya, sering. Terus 24,5% menjawab jarang atau tidak. Terus yang 1 orang ini sering membuat sendiri. Skala pembuatan aplikasi, skala perlunya aplikasi ini dari skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak penting, 5 sangat penting, 15 orang menjawab 8 orang menjawab skala 5, 15 orang menjawab pada skala 4, 7 orang menjawab pada skala ketiga, 2 orang menjawab pada skala 2 orang menjawab skala 2, tidak penting, dan tidak ada yang menjawab skala sangat tidak penting. Terus informasi yang dibutuhkan pada aplikasi ini ada lokasi, harga, varian menu, dan pengantaran ke rumah atau tujuan. Terus informasi yang diperlukan atau tambahan yakni metode pembayaran. Analisis data dari permasalahan tersebut akan ditambahkan fitur-fitur lokasi, harga, varian menu, metode, dan pengantaran tempat tujuan. Untuk HTA-nya sendiri, dari sign up, login, beranda, profile. Pada beranda ada fitur keranjang, check out, Saya mau lihat pembayaran, tadi dan selesai. fitur. Coba lihat di atas tadi. Atas mana? Fitur. Ini fitur. Dianalisa tadi ya. Naikkan atas lagi. Ini Nah, Pak. dari pembahasan tersebut nanti akan ditambahkan fitur, lokasi. Ada nggak nanti fitur lokasi? Ada lokasi buat Fitur harga ada. Nanti Ada. ada nggak fitur harga? Ada. Varian menu? Ada, Pak. Oke. Metode pembayaran? Ada. Ada nanti metode Kredit pembayaran. dan tunai. Pengantar Ada. pengantar ke rumah? Iya, ada delivery. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Terus simpulannya apa? Ini untuk kesimpulannya, jadi dibutuhkan sebuah aplikasi yang fiturnya nanti ada toko yang menjual, metode pembayaran, dan metode pengiriman. Terus HTA-nya ada sign up, login, beranda, profile. Pada beranda itu ada keranjang, check out, pembayaran, dan selesai. Pada profile ada akun ini terdiri nama dan alamat, dan metode pembayaran. Langsung ke aplikasinya, Pak. Pak, Ya, gimana? langsung ke aplikasinya. Sebentar. Coba di HTA ini mana lokasi? Tentang lokasi di HTA ini. Ini, Pak, yang nama dan alamat ini. Tentang harga? Harga pas di keranjang ada, di beranda ini ada. Tentang varian Di menu? pembayaran. Di beranda ini, Pak. Oke. Pengantaran ke rumah? Di pas pembayaran ada menu. Oke, coba ke bawah lagi. Tolong yang di e-learning diisi ya, absensinya ya. Di e-learning absensi tolong diisi ya. Silakan ke bawah. Ke prototipe Selesai, Pak. mana? HTA Prototipe. Oh, prototipe di sini, Pak. Mana tampilan prototipenya? Alif, perutku sakit. Nah, ngapa Alif perutnya sakit? Ini, Pak. Nah, coba jelaskan ini. Saya nggak ngerti prototipe kamu nih. Coba jelaskan. Ini tampilan awal, Pak. Terus ke bagian login, ke bagian sign up. Ini beranda. Terus pada profile. Ini bagian keranjang. Ini bagian check out 1. Terus bagian pembayaran dan selesai. Nanti masukkan ini copy paste ke dalam laporan kamu tadi ya, jangan dipisahkan di halaman yang berbeda ya. Ya, baik. Ya kan, jadi cara membuat suatu laporan itu tidak mungkin laporan itu pisah-pisah halaman. Laporan itu ada dalam satu
satu kesatuan file, ya. Jangan dipindahkan di file yang lain. Kan ini kan untuk merancangnya, kan bisa di cut paste ke yang tadi, ya, ke laporan tadi, ya. Iya, Pak. Oke, terus lanjut. Aplikasinya, Pak. Ya, tapi saya minta yang berjalan di handphone, jangan yang berjalan di modular segala macam tadi. Saya Kalau pengen lihat mau bener nggak jalan nggak di handphone barang itu. ini Pak, kalau mau ke handphone saya minta tolong teman saya, Pak. Soalnya handphone saya itu iOS, Nggak Pak, nggak apa-apa, bisa. silakan di-share oleh teman kamu boleh. Tapi saya mau lihat fungsi-fungsinya sudah jalan atau belum. Ya baik, saya stop share dulu ya, Pak. Saya PNS ya guru ya tetap kerjanya di bawah kelima kakak saya coba juga ya saya kamu ini nggak terima rezeki malah terima Nanti akun Zoom-nya atas nama Alif ya, Pak. saya bilang ke beliau Gimana? saya bilang Akun Zoom-nya Ya dari Alif HP. Al-Mukis. Sakit perut tadi, Alif kan lagi sakit perut katanya tadi. Iya, Pak. Kok ada orangnya? Karena sakit perut itu. Ya gimana? Silakan Alif. Alif nih Alif yang mana ya? Aku nih ada trauma dengan Alif nih. Kau nih Alif yang Bukit bukan? Iya Pak, yang pernah di lab Pak Zan. Hah? Yang pernah apa? Yang di lab waktu itu Pak. Yang waktu pas makan. Iya. Aku nih ada trauma dengan nama Alif. Iya. Ya sudahlah. Bagi kita ketemu Philip kalau kapan-kapan. Bukan kau yang bermasalah ya? Alif ini bukan yang bermasalah. Puncaknya bukan Pak. Bukan ya? Ya sudah syukurlah kalau kau bukan Lip. Silakan dimainkan Lip. Nama Tentang aplikasinya jualan pempek mana? ini, Pak. Oh, pempek South Sumatera. Oke. Start. Oke, coba sign up nama saya. Ahmad Pali. Sign up coba, sign up. Sign up Ahmad Pali coba. Sign up coba. Nih, Ahmad Pali telah terdaftar. Ngapa itu? Maksudnya? Jadi kalau udah terdaftar balik login. Bukan, aku kan baru daftar, kok telah terdaftar? Enggak, maksudnya maksudnya itu Pak, udah terdaftar. Jadi balik ke halaman login. Oke, coba. Saya coba dengan password yang salah. Bentar. Ya, passwordnya coba jangan ditanya coba. Nah, apa dia reaksinya? Apa artinya? Password berbeda. Oke. Nah, terus coba dengan password yang benar coba. Berhasil. Oke. Nah, coba saya pesan pempek 230K. 230 kilo itu ya? Enggak, 1000 maksudnya, Pak. Oh, 1000. 230 kilo masuk keranjang. Saya pakai kotak, jangan pakai keranjang, pakai kotak. Bisa nggak pakai kotak nanti? Enggak, maksud keranjang itu di itu Pak, yang icon sebelah kanan atas. Ya, terus. Terus, gimana selanjutnya? Ke icon keranjang. Ya.
Ah, apa tuh? Ini yang ada di keranjang, Pak. Bukan, saya tadi kan mau mesen punya saya. Mana pesanan saya? Saya Itu kan yang cuma atas. satu. Saya hanya mesen yang 230.000 saja. Kan kenapa pempek Candy muncul, pempek Raden muncul? Saya kan nggak mesen Candy dengan Raden. Gimana itu? Iya, Pak, belum bisa Nah, yang jadi yang muncul real tuh time. yang saya pesan saja. Jadi di keranjang yang muncul yang saya pesan saja. Kalau saya belum mesen Candy sama Raden, jangan muncul. Jangan yang muncul semua. Ya, oke. Terus saya memilih Noni coba. Pilih Noni. Oke, komplain order. Nah, kok komplain order? Gimana cara komplain order? Ah, nama saya kan Ahmad Pali, bukan Ades Harapi. Jadi alamat yang muncul sesuai yang pesan. Jika yang pesan Ahmad Pali, bukan Ades. Bukan Ades Harapi. Alamat juga alamat Pali juga. Jadi ini metodenya harusnya saya ngisi manual. Kalau jangan sistem memanggil, isinya manual. Jadi address detail lah, saya isi manual. Isi manual saja. Ya kan? Nanti disimpan. Kalau sistem manggil begini, yang muncul Ades Harapi terus. Aku yang bayar 230, pempeknya lari ke Ades Harapi. Rugi dong aku. Alif Al-Mukis nih di hacknya caknya aku punya kau nih, jualan kau nih. Dihack oleh Alif Al-Mukis caknya ini. Bahaya ini, aku yang mesen tak tahu munculnya ke Hades. Bahaya ini. Ya. Jadi ini buat aja manual. Jadi siapa yang mesen dia ngasih alamat manual, nanti baru dia pilih. Nah, apa beda antara door delivery dengan pick up? Door delivery itu maksudnya diantar, Pak. Kalau pick up tuh ambil ke tokonya. Oke, ini salah satu atau dua-duanya? Salah satu, Pak. Kalau salah satu jangan peta. Pilihan jika salah satu itu tombolnya bulat. Bukan peta. Kalau peta tuh bisa dipilih dua-dua. Kalau salah satu harusnya tombolnya bulat. Oke, terus saya pilih kirim, coba pilih kirim gimana? Coba pilih. Oke, terus apa lagi? Ke menu pembayaran, Pak. Nah, tunai. Saya tidak punya kartu kredit, cara miskin lah deh. Oke, terus? Terus selesai. Nah, terus? Ke menu beranda lagi deh. Oke. Nah, ya. Itu berbagi. Apalagi coba yang bisa ditampilkan lagi? Di bagian profile. Oke, coba. Nah, ini kalau profile benar Ahmad Pali muncul. Terus apa lagi? Di profilnya bisa diedit, Pak. Nama Coba edit. Bapak. Salah satunya di tahun 2013 itu adalah pemilu di Indonesia. Itu yang terakhir itu kan. Wakil Gubernur Pak Jokowi. Jalan Ogan. Oke, terus? Simpan. Coba pesan lagi pempek Candy. Marah-marah, kesel-kesel itu kenapa sih nggak bisa ngecek data pemilih gitu. Saya Oke. Nah, masih Ades Harapi lagi bukan Pali. Percuma be sudah aku edit alamat tadi. Masih Ades Harapi lagi. Oke. Nah, tolong ya. Tambahkan petunjuk. Jadi ada satu halaman tersendiri yang berisi petunjuk
tentang aplikasi ini. Oke. Nah, kemudian tadi gambar keranjang terlalu kabur. Sehingga saya tidak tahu itu merupakan tombol. Tidak tahu kalau itu tombol. Nah, jadi buat gambar keranjang ada bulatan tombol. Jadi ada gambar keranjang dikasih bulatan di belakang itu. Jadi ini tahu bahwa ini tombol yang bisa kita klik. Nah, seperti proses to payment ini kan tombol karena dia ada bulatan di belakangnya. Kalau dia proses to payment tadi cuma tulisan, orang nggak tahu bahwa ini bisa diklik. Sama kayak keranjang tadi. Hanya gambar keranjang saja dan kabur lagi. Orang nggak tahu kalau itu bisa diklik. Oke, apa lagi yang bisa ditampilkan? Udah, itu aja, Pak. Apa? Itu aja. Itu aja. Oke, silakan ditutup. Maaf, Pak, boleh diulangi enggak, Pak? Nah, ya, saya kasih tahu ya. Pertama, perbaikannya adalah dikerjakan Oke, di keranjang itu ya. Di keranjang tadi yang muncul kan Pak Raden. Tolong tutup dulu siapa Malkis, siapa namanya? Nah, oke. Di keranjang itu yang muncul kan semua pesanan, padahal saya hanya mesen satu. Nah, jadi di keranjang tadi yang muncul hanya yang dipesan, yang tidak dipesan jangan dimunculkan. Yang kedua, alamat yang muncul itu sesuai yang dipesan. Kalau tadi yang mesennya paling apa Al-Mukis yang muncul tadi? Ades Harapi yang muncul tadi. Harusnya Ahmad Pali Jalan Ogan, bukan Ades Harapi Jalan Apo tadi. Yang ketiga, saya minta alamat itu biar menghindari kesalahan diisi secara manual saja, jangan otomatis. Jadi Pali mau dikirim kemana? Ke Ahmad Pali Jalan Ogan sekian sehingga tidak muncul kesalahan berkali-kali. Kemudian tadi kan memilih salah satu tadi mau dikirim atau mau apa tadi? Delivery atau apa tadi pilihannya? Mau diambil sendiri. Ambil sendiri. Nah, tadi kan memilih salah satu, bukan tombolnya peta. Kalau tombol peta itu bisa dipilih dua-duanya. Kalau memilih salah satu, maka tombolnya berganti dengan tombol radio. Ya, tombol radio itu bentuknya bulat, bukan peta. Jadi dia hanya salah satu boleh dipilih. Tidak boleh bisa dipilih dua-duanya. Nomor selanjutnya adalah petunjuk. Tambahkan satu halaman baru tentang petunjuk. Karena siapa tahu orang nggak ngerti cara menggunakan aplikasi ini. Tambahkan halaman petunjuk tentang aplikasi ini. Biar orang tahu langkah-langkah menggunakan aplikasi ini. Ya. Kemudian nomor 6, gambar keranjang tadi terlalu kabur. Nah, jadikan gambar keranjang itu merupakan tombol, bukan ikon. Jadi ada gambar keranjang, di belakangnya ada buletan, kasih warna berbeda. Nah, sehingga orang tahu bahwa gambar keranjang itu untuk dipencet, untuk dipilih, karena itu merupakan tombol yang bisa kita lihat apa hasil dari keranjang kita tadi. Nah, itu saja perbaikannya. Ada 6 perbaikan. Tolong diperbaiki kalau sudah, hubungi saya di Zoom ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sudah berapa orang yang maju nih? Sudah berapa orang yang maju tadi? Halo? 3. Baru 3 ya? Nah, satu lagi yang terakhir ini. Siapa yang mau maju terakhir? Oke, siapa yang mau maju terakhir ini? Silakan. Satu orang saya beri kesempatan. Pak. Ahmad Ramdhani, Pak. Siapa namanya? Ahmad Ramdhani. Nah, oke, Ramdhani ya yang terakhir ini ya. Ahmad Ramdhani coba share share apa halaman utamanya, halaman tugasnya, biar saya tahu nama dan NIM. Halaman depannya mana?
Ahmad, Ram. Kamu ini kurasa menurut saya kamu lahirnya di bulan Ramadan ini ya? Oh, benar, Pak. Hah? Benar, Pak. Nah, kan saya tahu, Desember. walaupun saya nggak ketemu kamu, saya tahu kamu lahir di bulan Ramadan. Anak kedua kamu nih? Benar, Pak. Hah? Benar, benar. Benar anak kedua. Nah, saya tahu kamu Benar, anak Pak. kedua. Kamu seorang laki-laki? Iya loh, Pak. Nah, saya tahu. Hebat saya ini bisa tahu semua ya. Kamu orang Islam pasti kan? Alhamdulillah Islam. Nah, saya tahu semua nih. NIM-nya 090111. Nah, kalau 1 kali tadi apa? Melalui jalur apa nih? SNMPTN. Tes apa? SNMPTN. Yang tanpa tes itu ya? Ini ya? Iya, Pak. Wih, pinter berarti kau nih. Dari mana kau nih? Iya, Pak. Kamu SMA mana? SMA YP Unila, Pak. Bandar Lampung. Di Unila? YP Unila, Pak. Ya, di dalam Universitas Lampung ya sekolahnya. Iya, dari Jadi sebelum bawah. sekolah di Unsri kau sudah kuliah di Lampung? Belum, Pak. Oke, ini SK Layo ya. Iya. Tentang apa nih aplikasinya? Portal wisata, Pak. Jadi berita seputar wisata-wisata di Indonesia. Oh, bukan di Lampung saja bukan ya? Bukan, Pak. Oke, silakan. Jadi latar belakang itu karena di masa pandemi sekarang ini kan jenuh, banyak yang di rumah, pasti banyak juga yang pengen liburan. Tapi karena udah lama ditutup gitu kan tempat liburannya, jadi banyak informasi yang kurang update dari tempat wisata tersebut gitu. Jadi di aplikasi ini akan menampilkan atau menyajikan seputar wisata-wisata itu yang up to date gitu. Jadi ada pembaruan apa, ada apa yang baru di sana itu up to date. Data survei itu saya menanyakan apakah Anda ingin liburan di suatu tempat. Yang kedua, kemana tujuannya dan mengapa ingin pergi di sana. Yang ketiga, dari mana mengetahui wisata tersebut. Yang keempat, jika ada yang milih tidak, mengapa tidak ingin pergi liburan. Dan yang kelima, berapa lama ingin pergi liburan tersebut. Dan yang keenam itu ada apakah membutuhkan pemandu wisata. Dari pertanyaan pertama, di masa pandemi ini apakah Anda ingin pergi liburan di suatu tempat? Sebanyak 88,9% menjawab iya dan sisanya tidak. Yang artinya dari 45 jawaban itu banyak yang memilih iya dan artinya ingin pergi liburan. Nah, kemana ingin pergi liburan tersebut? Banyak yang memilih ke dalam negeri di sini. Ada yang milih ke luar negeri juga sih, cuman lebih banyak ke luar negerinya. Lebih banyak ke dalam negerinya maksudnya. Terus di sini tuh sebanyak 65% yang ke dalam negeri, yang ingin liburan ke dalam negeri. Dan dari mana sih mengetahui informasi mengenai wisata tersebut? Informasi tersebut banyak dicari di sosial media dan dari kerabat-kerabatnya. Nah, di sini juga ada poin penting, yaitu sosial media sangat dibutuhkan untuk menampilkan informasi. Dan sebaiknya sosial media itu menampilkan informasi yang update agar lebih efektif. Dan apakah ketika Anda ingin liburan Anda membutuhkan guide? Di sini sebanyak 64% menjawab iya, membutuhkan tour guide. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu saya akan membuat fitur berita harian. Fitur ini menampilkan perkembangan, kejadian, promo menarik, dan hal-hal penting yang menarik yang berkaitan dengan wisata tersebut. Dan juga review yang mengisikan review dan ulasan yang saya ringkas dari beberapa review. Informasi guide di sini saya hanya menawarkan kontak person dari tour guide yang ada. HTA-nya di sini. Awal itu membuka aplikasi, setelah situ user diberi pilihan ingin melihat
list wisata ataupun ingin melihat berita. Ketika ingin melihat list wisata bisa 1, 2 dan Bentar. berita. Aku Sorry. bingung. 1, 2 tuh kalau ada gambar yang garis terhubung di bawah 1, di bawah Oh 2 tuh ini. ada garis terhubung tuh apa nih maksudnya itu? Jadi tujuannya itu sama Pak. 1, 2 ini tujuannya ke sini Pak. Kelima ini Pak. Nanti dia akan menuju ke sini. Cuman ada beda. Oke, Ada tolong 2. dikasih tanda panah itu ya. Oh iya Pak. HTA-nya tuh nggak ada tanda panah. Saya nggak ngerti arahnya tuh. Kasih tanda panah. HTA diberi tanda panah. Jadi saya tahu Baik, tanda panah. Jadi saya tahu nanti kemana arahnya. Nanti aja revisinya. baik Pak. Pilih tempat wisata yang dilihat. Terus kalau sudah memilih tempat wisata yang dilihat, apa Nanti- bedanya antara 5 dengan 6? Oh, maaf Pak, ini salah Pak. Yang 6 ini seharusnya pilih beritanya Pak. Nah, 5 dan 6 Mohon itu maaf, Pak. 5 dan 6 itu salah. Iya Pak. Revisi ya. Baik Pak. HTA-nya. Oke, apa lagi? Nah, sudah itu udah Pak. Nampilkan aplikasi Pak ya. Mana prototipenya? Prototype. Nah, kurang lebih prototipenya. Oh, sebentar Pak, saya. Letakkan di laporan yang sama, jangan dipindah-pindah itu. Oh iya Pak. Ini saya sepertinya salah buka laporan. Share screen. Kurang lebih seperti ini sih Pak. Ini buat tampilan awal. Dan ini ada berita. Nah, di sini list wisata Nah. tadi. Oh, lambat. Oh iya, maaf, Pak. Itu peningpal aku ini. Mana halaman pertamanya? Ini. Hah? Ini Pak, login daftar. Itu apa dia tuh login daftar? Ini ya siapa yang buat ini? Saya Pak. Saya apa kamu? Saya Pak Doni. Oh, saya apa kamu? Saya Doni. Sebentar. Oke ya. Bisa ini memang benar bentuknya ini nanti. Hasilnya sedikit berbeda sih Pak. Nah, Sebenarnya. nggak sesuai dengan anunya kok nih. Iya sih, cuman masih ini dikit berbeda. Ngapo? Harus sama. Prototype dengan tampilan di program. Oke, nanti direvisi ya. Oke, apa lagi? Ke bawah. Terus ini menu awal Menu awal langsung gambar-gambar main nih. Iya Pak. Gambar-gambar itu bisa diklik. Bisa Pak. Nanti kalau klik gambar muncul apa setelah itu? Saya muncul detail informasi mengenai wisata itu Pak. Yang kita klik. Itu kamu bisa itu apa kamu link ke internet atau berita itu mantap sudah kamu copy paste beritanya? Sudah saya copy paste Pak. Oke. Terus setelah itu ini ada berita juga. Nah ini Pak. Masuk ke sini Pak, informasi ini Pak. Yang sebelah kanan Pak. Oke, terus? Terus ini ada berita ya. Menu berita. Oke. Oke. Terus apa lagi? Nah, sudah Pak. Sudah. Saya melihat berita, terus kan ada 2 macam tadi. Ada melihat berita sama apa tadi? Ada 2 sama melihat tadi itu, kan? wisata Pak. Hah? Ini wisata. Daftar wisatanya Pak. Oke, coba ada bayar-bayarannya pula ya? Enggak ya? Enggak ada Pak. Ini cuman informasi tour guide-nya aja Pak. Oke, coba sekarang mainkan di handphonenya. Coba mainkan di handphonenya. Saya join dulu Pak ya.
service di dalam, dan kalau sekarang namanya microservice itu komunikasi itu lewat network. Kalau dia nggak paham software gitu ada yang kurang. Ini bagus, 70% sudah belajar jauhnya berarti tidak ada. Recording in progress. 19% itu sudah salah. Ini Pak menurut awal. Nah, bentar. Logo itu ngapa logo ada gambar P itu tuh? Itu Yang logo awal itu. aplikasinya Pak. Ya, coba ganti. Siapa nama kau? Doni Pak. Nah, coba ganti foto kau. Nanti logo awal ganti nanti ya, ganti foto kau. Foto siapa nama kau? Doni ya? Doni. Oke, ya. Cari foto kau yang tersenyum ya. Baik Pak. Ini kau seolah sebagai seorang pemandu wisata ya. Nah, itu ya. Ganti. Aku pengen ngecek ya. Oke, sekarang coba daftarkan nama Reni. Daftarkan, coba daftar. Ini daftar ini ya? Iya Pak. Ya, Reni. 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 Namanya Reni. Oke, ke bawah lagi. Passwordnya Passwordnya. jangan ditanya. Oke, terus masuk. Masuk ya. Oke, sekarang Reni. Oke, login. Langsung ke sini dia. Iya Pak. Oke, atas dulu. Ke atas dulu. Saya mau lihat halaman pucuknya. Pucuk apa itu? Mau kemana liburan nanti ya? Terus klik di mana tuh? Di sini Pak, ada yang di bawah itu Pak, ada misalnya Kepulauan Raja 4 ini Pak, saya klik. Coba saya pilih Labuan Bajo, coba Labuan Bajo. Maaf Pak, yang baru saya informasinya Kepulauan Raja 4 Pak. Sudah, yang tidak ada informasinya dibuang dulu. Jadi saya pengen yang bisa diklik. Nomor 5, yang gambar tidak bisa diklik, tidak ada informasi, nanti dibuang. Buang saja. Nah, poin kalau banyak-banyak ada diklik. Oke, terus apa lagi? Jadi yang bisa Ke saja. bawah lagi. Oke, mana yang bisa coba tampilkan yang bisa, mana yang bisa? Yang bisa dibuka mana? Yang bisa dibuka? Ini Pak. Mana yang bisa dibuka? Raja 4, oke, apa lagi? Ke bawah lagi? Ulasan terus? Apa lagi? Sebentar Pak. Nah ini Pak. Oke, apa lagi? Sudah itu? Terus kita buka ikon yang di paling kiri. Nah, di mana ikon paling kiri? Saya nggak tahu. Yang mana? Di bawah Pak, paling bawah. Aduh, sebentar Pak. Gambar apa itu? Saya nggak ngerti. Nah ini Pak, paling bawah ini Pak. Yang mana? Yang mana? Paling bawah ada yang paling kiri Pak. Yang ada yang paling kiri. Ada bulatan itu. Ada ya, kayak gambar bola dunia itu. Iya Pak. Untuk apa itu? Kalau saya klik itu untuk apa? Itu untuk ini Pak, lihat list wisatanya. Coba klik. Apa yang muncul? Balik ke sini lagi. Iya Pak. Tadi kan ada 2 pilihan. Apa pilihan pertama, ada kedua tadi, ada 2 pilihan tadi. List berita sama list berita sama list wisata Pak. Nah, list wisata mana? Ini list wisata Pak. Nah, coba pilih salah satu. Bedanya apa nih? List berita dan list wisata nih? Sama aja. List berita belum Pak. Tadi belum ditampilkan Pak list berita. Sama aja isinya kan, ini juga tadi. Enggak Pak, ini yang berita Pak. Hah? Nah ini, bentar Pak, lagi saya tampilkan. Mana list wisata? Ini berita Pak. Ini berita Pak. Coba klik salah satu. Oh, ini misalnya yang paling atas. Nah ini Pak.
Mana beritanya? Ini, Pak. Kalau berita lainnya diklik gimana? Sebentar, Pak. Oh, belum bisa diklik, Pak. Mungkin klik icon yang paling bawah baru bisa, Pak. Apa coba icon bawah? Nah, oke. Tolong ya, icon bawah ini saya nggak ngerti. Mana yang berita, mana yang wisata. Tolong ganti icon ini dengan ini sajalah, jangan dengan gambar seperti itu. Buat aja berita. Oh ya. Diklik, wisata, diklik. Jadi diganti dengan ini aja, dengan sebuah kotak ada tulisan berita. Ada satu kotak lagi tulisan wisata. Udah. Jadi ngerti saya. Kalau ini nggak ngerti saya, ya. Baik, Pak. Oke. Apalagi yang bisa ditampilkan? Sudah, Pak. Oke, nah tolong kamu catat perbaikannya ya. Pertama perbaikannya. Siapa nama kau nih? Doni, Pak. Doni. Pertama HTA-nya tadi tidak ada panah. Halo? Iya, Pak. Geser ke atas. HTA. HTA-nya tidak ada panah, maka tambahkan panah. Jadi tahu arahnya kemana tadi. Ya, kemudian 5 dan 6 tadi salah. Tadi ada yang masalah apa tadi sama tulisan kau tadi, ya. Di bawah tadi ada yang salah ya di HTA-nya ya. Selanjutnya adalah harus sama prototipe dengan tampilan di program revisi ya. Jadi kalau programnya gambarnya gimana, prototipenya harus sama. Kemudian tambahkan, nah saya minta berita tambahkan tentang Ampera. Berita tambahkan tentang Benteng Kuta Besar. Di berita tambahkan tentang Taman Siguntang. Baik, Pak. Nah, kau cari ya 3 berita itu. Ampera, Benteng Kuta Besar sama Taman Siguntang. Kemudian tempat wisata ya, tempat wisata ya. Tambahkan Pulau Kemarau. Pulau Kemarau. Untuk tempat wisata, tambahkan tentang Pulau Kemarau. Kan beda berita dengan tempat wisata beda. Kalau berita saja tentang Benteng Kuta Besar segala macam, Ampera segala macam, Taman Siguntang segala macam. Tapi kalau tempat wisata tadi kan ada keterangan harga, harga, ada tiket, ada cara ke sana, mana kan? Itu tempat wisata. Jadi ada tambahan tentang Ampera, BKB, Taman Siguntang, sama Pulau Kemarau. Tapi Pulau Kemarau tadi merupakan objek wisata, jadi lengkap isinya. Selanjutnya adalah logo awal tadi kan gambar P. Aku minta logo awal tadi kok ganti dengan foto Doni. Baik, Pak. Kemudian kalau gambar-gambar yang tidak ada informasi tempat wisata, buang baiklah. Kau tampilkan yang bisa diklik baik, langsung ada informasi wisatanya. Ya, yang nggak ada informasi wisata buang dulu baik. Ngapain kita banyak-banyak diklik dan kasih respon. Jadi yang ada baik. Kemudian di bawah sekali ada tombol tadi, ada tombol bulat, ada tombol peta-peta. Kau ganti belah tombol itu dengan tulisan berita, diklik, wisata, diklik. Jangan pakai tombol begitu, orang nggak ngerti. Ya? Iya. Mendingan kau tulis baik, wisata, diklik, berita, diklik. Jadi ada tombol tulisan yang ada tombolnya, wisata sama berita. Nah itu perbaikannya ya. Baik, Pak. Jadi 4 orang ini saya tunggu ya. Paling lambat 1 jam lagi. Jadi paling lambat 1 jam lagi. Silakan direvisi. Nanti kalau sudah siap, panggil saya di Zoom. Saya standby di Zoom. Ya. Untuk yang lain, kecuali yang 4 ini, Jonathan jangan keluar Zoom, Muhammad Arun jangan keluar Zoom, Ades Harapi jangan keluar Zoom, Ahmad Ramdhani jangan keluar Zoom. Sisanya silakan keluar dari Zoom. Jadi hanya 4 ini yang tidak keluar dari Zoom. Sisanya silakan keluar dari Zoom. Kalau mau ngapain, mau kemana aja ya silakan. Kuliah kita hari ini selesai, kecuali untuk orang 4 tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain keluar dari Zoom kecuali orang 4 tadi, ya.
Bagi yang mau nemui saya, buat janjinya pakai WA ke pribadi saya, WA chat pribadi. Yang pengen ujian offline ke chat pribadi. Ya. Oke, hanya 4 yang tidak keluar Zoom, sisanya boleh keluar dari Zoom. Bagi yang sudah perbaikan, 4 orang tadi boleh panggil saya di Zoom ya. Saya standby di Zoom ya. Halo, Paris Rabi, kamu tidak maju kan? Tidak kan? Ya, Ya, Pak, keluar tidak, aja Pak. dari Zoom. Baik, Nggak Pak. perlu. Ya, nggak perlu masuk Zoom. Oke.
Nah, untuk yang lain, jadi untuk 4 orang ini, si Tohang, Harapi, Romdani, sama Arun, saya ini lagi nguji yang offline, jadi nggak bisa saya melanjutkan. Saya kasih waktu sampai jam 4. Nanti jam 4 saya buka lagi Zoom-nya. Kita ujian satu-satu di Zoom jam 4. Nanti saya share di grup, ya. Untuk kamu berempat ini, jam 4 sore akan saya share lagi Zoom. Nanti kalian berempat masuk ke Zoom, silakan didemokan program yang sudah diperbaiki. Ya, kalau programnya masih tidak diperbaiki, sudah aku nilai apa adanya. Misalnya baru 50%, berarti 50 nilainya. Baru 70%, 70. Kalau sudah 100%, 100 nilainya. Jadi saya lihat tidak akan saya perpanjang lagi waktunya. Kalau jam 4 kakek tidak selesai, ya berapa adanya itulah aku nilai. Kalau jam 4 tidak melok, 0 nilainya. Ya, walaupun sudah presentasi belum ada nilai berarti. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup Zoom-nya. Nanti jam 4 kita buka lagi Zoom. Silakan berempat masuk ke Zoom jam 4. Saya menilai apa adanya. Berapa yang selesai, itulah nilainya. Tidak selesai, 0 nilainya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Baik, Pak. Yuk.